kampus bilang anak saya tuh mau di DO, Mas. Saya bingung, saya udah cari kemana-mana tapi nggak ketemu gitu, Mas. Ajar, Pak. Ayo ibu ya, Pak. Ajar lagi. Ada izinnya nggak ini? Kalau nggak ada izinnya bisa saya perkarakan ini. Ibu, tujuan kita cuma ngebantuin Ibu. Astagfirullah. Susah. Astagfirullah. Untuk menyayangi kamu dengan sepenuh hati, apakah harus menahan sesakit ini? Ku ingin hati terlatih untuk tak sakit merasakan patah hati, biar aku yang mengerti. Hati terlatih. Ya, saat ini kita ada di sebuah kampus yang ada di Jakarta. Kita di sini ketemu sama klien kita, orang tua. Di sini dia ingin mencari anaknya. Dia kuliah di sini nih. Nah, seperti apa ceritanya dan kenapa anaknya selama ini nggak kuliah? Nanti kita ketemu sama klien kita. Ayo, langsung ke sana. Janjian di kampus anaknya, masih di daerah Jakarta. Permisi, Ibu Siti kan? Iya. Oh iya. Oh, ini. Halo Ibu, ini siapa? Oh, ini, Bu. Nadia. Oh Klien iya. kita. Klien kita kali ini namanya Ibu Siti. Dia ditinggal pergi sama anaknya, seorang perempuan lagi. Umur masih 19 tahun dan masih kuliah. Ibu udah dari dalam, udah ngomong sama ini belum? Udah, justru itu kan tadi pihak kampus bilang anak saya tuh mau di DO, Mas. Gara-gara Tapi katanya udah 2 bulan dia nggak masuk kampus. Astagfirullahaladzim. Saya bingung, saya udah cari kemana-mana tapi nggak ketemu gitu, Mas. Ini anak kita ngilang 1 hari saja, kita udah panik, udah bertanya-tanya, pasti udah lapor polisi kok 2 kali 24 jam. Ini udah 2 bulan loh. Oh, saya harus cari kemana lagi? Saya udah tanya semua temennya, nggak ada yang tahu. Ini temennya nggak ada yang tahu Mbak sama sekali. Enggak, tiba-tiba dia ngilang gitu aja, nggak ada kabar. Gue belum ngobrol banyak sama klien kita, tiba-tiba. Ini acara apa ya? Izin nih kita nih. Hah? Ada izinnya nggak ini? Kalau nggak ada izinnya bisa saya perkarakan ini. Ya, Ada orang kita Pak yang ngurusin Pak. Ada orang kita Pak yang ngurusin Pak. Ya, Kita syuting kalau dulu ya Pak. nggak dulu, ya ntar suratnya ada dulu nih, nggak bisa ini. Mendingan mas-mas dan bapak ini ikut kami ke pos untuk mendata bahwa nanti akan datang surat izinnya gitu, ya. Yaudah saya aja Pak, saya aja Pak ya. Ayo, silakan. Ini kan sebenarnya kita ini cuman ngobrol-ngobrol aja loh Pak, ini sebenarnya nggak ada syuting sama sekali. Akhirnya gue berusaha untuk kasih pengertian mereka, ngasih penjelasan mereka, dan gue disitu harus buat laporan bahwa kita di situ mau membantu klien kita yang lagi mencari anaknya hilang. Dia ini nyariin anaknya, dan ternyata dia minta ketemuan di kampus ini. Ini kampusnya anaknya juga, anaknya kuliah di sini. Bapaknya juga udah nggak pulang-pulang. Udah lama diceraikan gitu. Terus udah gitu nggak pernah kirim anaknya. Kan saya kan terpaksa harus cari uang sendiri. Tapi dia terlalu nuntut uang dan uang gitu. Saya bingung. Sekarang jam 10 ya? Ya. Berapa personil yang datang yang dilibatkan, silakan berapa orang? Di mana Pak? Sini Pak. Dan pas gue lagi ngisi administrasi, lagi tanda tangan di situ, tiba-tiba. Ibu! Bapak sini Pak. Ibunya jangan ditarik! Tolong dong yang lain mana sih? Jangan tolong! Bapak ini siapa? Apa sih Pak? Bapak ini siapa? Bapak ini ngapain? Mau ngapain Bapak? Hah? Siapa ini Bapak? Hah? Bapak mau ngapain ini? Hah? Bukan usaha saya, bukan.
Loh. Tim berusaha untuk mencegah mereka, tapi ini kasar banget mereka ini. Mereka membabi buta, akhirnya dipaksa sama mereka untuk ngikut mereka dan kemudian mobilnya luncur. Mobil. Panggil dong mobil. Akhirnya tim kita berusaha ngejar di situ pakai mobil, ngejar orang yang berusaha nyulik itu. Ya tadi siapa itu? Kok bisa tiba-tiba datang ke situ loh? Aku nggak tahu itu siapa. Pak, masih ada nggak Pak mobilnya Pak? Hah? Kan ada plat nomornya tadi, kita kan baru aja tadi kayaknya. Kita sempat kehilangan jejak loh, kemana ini mobil? Kok nggak ada ini, kemana ini mereka? Kamu namanya siapa? Nadia teman dekatnya? Iya, aku sahabatnya Fitri. Astagfirullahaladzim, kenapa tadi ibunya? Takutnya kenapa loh ini ibunya? Pak, jangan sampai hilang Pak, buruan Pak. Nah nggak lama kemudian kita cari-cari sepanjang jalan, mobil ini nongol lagi. Nah itu mobilnya Pak, pepet aja Pak. Sebentar Pak, dia mau ngapain? Dia mau berhenti Pak, Pak, dia mau berhenti Pak. Hajar Pak. Astagfirullah. Mobil ini berhenti ngasih sen kiri dan kemudian pintu dibuka, didorong klien kita Ibu Siti ini ke jalanan. Ayo. Ibu. Ibu nggak apa-apa, ha? Astagfirullahaladzim. Ibu nggak apa-apa ini. Hah? Anak saya, Mas. Siapa tadi itu siapa Ibu? Itu yang bilang katanya anak saya pinjam uang sama bosnya dia, Mas. Tapi saya nggak tahu. Katanya anak saya pinjam uang sama bosnya dia. Berapa nominalnya? Saya nggak tahu uang itu untuk apa gitu, Mas. Kok yang diculik Ibu bukan anaknya? Atau jangan-jangan anaknya Ibu di bawah mereka? Dia nyari anak saya. Dia pernah datang ke rumah saya, gedor-gedor pintu saya. Saya jadi takut, Mas. Astagfirullahaladzim. Berarti ini bukan yang pertama kali? Bukan. Siapa nama orang yang dipinjemin uangnya Ibu? Pak Aryo kalau nggak salah, Pak Aryo. Pak Aryo namanya. Ibu tahu tempatnya? Saya nggak tahu tempatnya. Tapi kan nggak boleh seperti ini Ibu mereka. Walaupun ini hutang piutang, tapi nggak boleh main menculik gini, nggak boleh. Ini udah melanggar hukum ini. Saya bingung, saya harus bagaimana, Mas? Saya bingung. Ibu tadi di mobil diapain aja Bu sama mereka? Saya cuma diancam, Mbak. Karena saya dia nyari anak saya nggak ketemu dan dia nggak percaya kalau anak saya itu sudah 2 bulan nggak pulang. Dia nggak percaya sama saya bohong. Iya. Ibu Siti ini trauma, dia ketakutan. Di dalam mobil dia ancam. Dia dipaksa untuk bayar hutang anaknya. Berarti anak Ibu nggak sama mereka ini berarti ya? Dia aja nyari anak saya, Mas. Iya makanya ini siapa nih? Kamu nggak tahu anaknya di mana kira-kira? Ada temennya nggak atau siapa nggak kira-kira yang bisa kita tanyain? Nadia ini kan temennya. Harusnya minimal Nadia ini tahu apa yang terjadi dengan Fitri. Dia anak perempuan saya satu-satunya, Nadia. Ya udah Tante, maaf. Jadi si Fitri itu sempat bilang sama aku kalau Iya. dia nggak betah di rumah. Fitri ini merasa dikekang. Dia nggak cocok sama ibunya, makanya dia pergi meninggalkan rumah. Katanya Tante suka maksa-maksa dia terus. Maksa-maksa apa maksudnya? Iya, yang bikin dia nggak nyaman di rumah dan sampai dia pergi dari rumah. Dan dia udah benci sama ibu katanya. Astagfirullahaladzim, Mas. Anak saya. Maaf Tante. Dia bilang seperti itu. Iya. Benci sama ibunya, Dan dia kenapa? nggak mau nganggap ibunya lagi. Mungkin dia terpengaruh sama temennya nggak ini? Ada nggak teman deket dia? Kita tanya sama Nadia, di mana Fitri? Dia bilang dia nggak tahu di mana Fitri. Tapi yang dia tahu Fitri ini punya pacar. Kenapa nggak bilang? Tadi kan Kamu aku kok nggak nanya. cerita gitu loh. Saya sendiri ibunya nggak tahu anak saya dulu punya pacar. Seharusnya kamu bilang kalau anak saya kenapa-napa bagaimana coba? Nah di situ kan berarti Nadia tahu sesuatu. Kita tanya siapa nama pacarnya? Hendy, Mas. Udah berapa lama pacaran sama Hendy? Udah 2 bulan. Tolongin Mas anak saya, Iya, Mas. Ibu, Tolongin, Mas. Enggak, Hendy ini kuliah atau apa kerja? Dia biasa nongkrong di tempat kuliahan. Tempat kuliahnya? Dia pergi ke tempat kuliahan. Oh satu kuliah ini? Kuliahan.
Yaudah kita cari Handi deh. Tahu kan, kenal kan? Ya kenal. Akhirnya kita menuju ke kampusnya Fitri lagi. Tahu tempatnya ya? Namanya siapa tadi cowoknya? Namanya Handi. Handi. Sebelah mana Handinya? Kantinnya sebelah sana. Yuk kita masuk ke situ. Kita nanya di situ sama teman-temannya Hendy, sama anak mahasiswa yang ada di sana. Lihat Hendy nggak? Lihat Hendy nggak? Mereka bilang dia nggak lihat atau mungkin nggak kuliah pada saat hari ini. Orangnya kayak gimana Nadia? Orangnya tinggi, putih. Oh, tinggi putih. Ya, Pak, Bang nanya lihat yang namanya Handi nggak? Handi. Nggak lihat ya? Iya, makasih ya. Nah, Hendy begitu disebut namanya, dia ngelihat Nadia. Dia panik, dia berdiri dan kemudian kabur. Andi, hei. Siapa itu Andi? Andi, kejar. Langsung sama tim kita kejar, dia lari sekenceng-kencengnya. Pak. Sampai akhirnya ada angkutan umum, dia naik ke angkutan umum loh. Buru-buru kita kejar, kita langsung masuk angkutan umum juga, kita paksa dia di situ untuk ngaku. Ngapain lu kabur? Maksudnya apa? Lu ngapain kabur? Hah? Lu ngapain kabur? Ngapain lu kabur? Hah? Gua nanya lu ngapa? Enggak, kenapa lu kabur? Lu Handi kan? Aduh, ini pada kemana lagi coba? Itu kenapa sih kamu kok nggak panggil aja, nggak teriakin aja langsung? Dianya udah kabur duluan. Aku udah sempat kamu teriak, kamu kan kenal kan? Iya, aku kenal sama dia. Aduh, gimana lagi coba kita ada yang tahu nggak sih tadi padahal kejarnya ke arah mana? Iya, kok Handi. Lu ngapain kabur? Hah? Saya kira orang nagih utang. Jadi ternyata Hendy ini kabur karena dia pernah didatangin sama debt collector. Nagih utang, emang kita pakai antaranya nagih utang apa? Nah, kalian siapa sih? Hah? Kalian siapa? Gua mau nanya tentang Fitri. Fitri di mana? Lu pacarnya Handi kan? Dia udah nggak pulang 2 bulan loh. Ya, gua pacarnya. Gua pacar si Fitri. Kalian siapa yang nyari si Fitri? Dia nggak mungkin masih di daerah area kampus ini, pasti udah naik angkot tadi kayaknya. Naik angkot? Aduh, harusnya kamu teriakin tadi di daerah sini loh. Ya Allah, angkot mana? Itu gimana? Bandaranya juga kemana sih dia? Iya, dia nggak bawa HP-nya lagi, HP-nya ada tuh. Gua disuruh orang tuanya untuk nyariin dia. Dia udah nggak pulang 2 bulan loh. Jangan-jangan lu bakal kabur ya? Fitri minjem uang sama orang. Akhirnya bodyguard dateng. Jadi ternyata Hendy ini kabur karena dia pernah didatangin sama debt collector, sama preman-preman. Ya dipaksa untuk ngasih tahu di mana Fitri. Kamu sih nggak bilang dari kemarin-kemarin. Mana dia nggak mau Harusnya kamu bilang, cerita. Fitri nggak boleh bilang. Ibu sama Nadia nggak usah saling nyala-nyalain, yang penting kita bareng-bareng. Nadia mau bantuin kita buat nyari Fitri ya Nadia ya. Aku cari kok. Ini Pak, mana Pak angkotnya? Setelah kita paksa, baru keluar alamat. Selama ini dia pergi dari rumah, terus tinggal di mana dia? Dia sekarang tinggal di Jalan Manggis 2. Jalan Manggis 2, ya, di daerah Jakarta Barat. Aduh, ini dia nih. Ini dia nih. Lucu nggak larinya loh. Cepet-cepet langsung. Aduh, udah ketemu. Tadi udah ketemu sama Handinya. Dan Handinya bilang memang Fitri ini pernah cerita dia lagi ribut sama orang tuanya. Emang katanya ribut sama ibu. Iya, dia nggak cerita. Pokoknya dia kecewa sama ibu. Sekarang dia tinggal di jalan apa tinggalnya tadi, Jok? Jalan Manggis 2. Dia tinggal di sana. Iya, kadang sama temennya.
dan tinggal di situ. Saya nggak tahu itu tempat apa, yang pasti tinggal di rumah di situ. Iya, dan dia emang dikejar-kejar developer katanya. Ya Allah. Ditanyain masalah utang. Saya nggak tahu kalau masalah itu, Mas. Makanya mending kita coba cari di jalan Manggis ya, bro. Cari ke sana, Ibu ya. Duluan ke sana ya. Jalan Manggis dua ya. Mas, cepetan, Mas. Biar ketemu, Mas. Oke ya. Yuk, kita ke Jalan Manggis. Nanti tunggu kabar dari Joko ya, Bu ya. Tim juga meluncur ke daerah Jakarta Barat.